Bagaimana cara hidup bahagia? Hidup yang lebih sehat menemukan arti hidup mengatasi tantangan hidup untuk menjadi pribadi yang lebih welas asih. Semua orang ingin bahagia dalam hidupnya. Meskipun banyak orang mendefinisikan kesuksesan atau mengukur kebahagiaan dengan cara yang berbeda, ada beberapa ciri dasar hidup bahagia yang tampaknya bersifat universal. Penelitian menunjukkan bahwa terlepas dari masa kecil Anda, cara Anda menjalani kehidupan dewasa Anda lebih menentukan kebahagiaan Anda daripada situasi keuangan Anda atau bahkan kebahagiaan Anda sebagai seorang anak. Ketika Anda belajar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan menjadi lebih positif tentang dunia di sekitar Anda dapat menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih bermakna. Metode 1. Jalani hidup yang lebih sehat. 1. Kurangi kebiasaan self-talk negatif. Setiap orang mungkin pernah berbicara negatif tentang diri mereka sendiri di beberapa titik. Sementara beberapa orang mungkin menganggapnya memotivasi. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini sebenarnya berkontribusi pada stres, depresi, dan ketidakmampuan untuk mengatasinya. Saat Anda belajar mengenali kata-kata negatif yang Anda ucapkan pada diri sendiri, Anda dapat secara sadar menggantinya dengan pikiran yang lebih positif. Beberapa bentuk kata negatif yang sering diucapkan pada diri sendiri adalah saring. Masalah perilaku ini melibatkan pengabaian atau penyaringan semua aspek positif dari hidup Anda atau situasi tertentu dan sebaliknya hanya berfokus pada aspek negatif. Contohnya adalah mengabaikan keberhasilan apapun di tempat kerja dan sebaliknya berfokus pada masalah yang tidak berhasil untuk menyesuaikan ini termasuk menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi. Ini juga dapat mencakup menafsirkan kritik terhadap situasi sebagai sesuatu yang harus atau harus menjadi tanggung jawab seseorang. Contohnya adalah ketika Anda mendengar bahwa teman Anda tidak dapat datang ke pesta dan menganggap mereka telah menyerah pada rencana mereka untuk menghindari Anda. Mengharapkan bencana, itu secara otomatis berarti mempersiapkan skenario terburuk. Misalnya, sisa hari Anda dirusak oleh sedikit cegukan di awal hari. Polarisasi ini termasuk selalu melihat sesuatu, orang, dan situasi sebagai baik atau buruk. Contohnya adalah menganggap Anda bukan karyawan yang baik karena Anda meminta cuti. 2. Pikirkan pikiran positif. Berpikir positif bukan berarti mengabaikan hal-hal buruk atau tidak menyenangkan dalam hidup. Berpikir positif berarti mendekati setiap situasi kehidupan, baik atau buruk, dengan sikap positif dan pola pikir yang produktif. Anda dapat mencoba berpikir kecil dan positif setiap hari. Jika Anda ingin berpikir lebih positif, cobalah yang berikut ini, identifikasi hal-hal yang Anda pikirkan secara negatif dan ketahui alasannya. Lacak pikiran dan perasaan Anda sepanjang hari. Temukan humor dalam situasi sehari-hari dan biarkan diri Anda tersenyum atau tertawa bahkan saat kesal. Jalani gaya hidup sehat. Habiskan waktu dengan orang-orang positif, dan hindari orang-orang negatif sebanyak mungkin. Berbaik hatilah pada diri sendiri. Aturannya adalah, jangan berpikir tentang diri Anda bahwa Anda tidak akan memberitahu orang lain. Cobalah untuk menemukan aspek positif dalam situasi negatif. Bayangkan masa depan yang lebih positif dan putuskan apa yang diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut. 3. Latih kepekaan. Sensitivitas berarti mengembangkan kesadaran di mana Anda berada, apa yang Anda lakukan, dan bagaimana perasaan Anda saat ini. Melatih mindfulness dapat mengurangi stres, mengobati kecemasan dan depresi, serta memperbaiki suasana hati. Berkonsentrasilah pada napas Anda. Perhatikan sensasi fisik dari setiap tarikan dan embusan napas melalui hidung Anda, cara perut Anda naik dan turun, dan rasa betis dan kaki Anda di kursi atau lantai. Meditasi. Aktivitas yang berkaitan dengan meditasi, seperti doa hening yang berkepanjangan, yoga, tai chi, atau refleksi spiritual, dapat mengubah area otak yang disebut pulau yang terkait dengan empati, pemahaman terhadap orang lain. Mengembangkan empati, membantu orang lain,
dapat membantu Anda menjalani hidup yang lebih bahagia. Cobalah untuk melibatkan indera Anda dalam segala hal yang Anda lakukan. Saat Anda makan, lihat makanan Anda dan hirup rasanya. Anda bisa menyentuhnya untuk merasakan makanan yang Anda makan. Coba bayangkan seperti apa rasanya dan kunyah perlahan untuk menikmati pengalaman itu. 4. Makan makanan sehat. Apa yang Anda makan memiliki dampak besar pada perasaan Anda. Menghindari makanan yang tidak sehat saja tidak cukup. Juga, dapatkan vitamin dan nutrisi Anda dari semua kelompok makanan utama dan hindari makan berlebihan atau kurang. Kebanyakan orang dewasa membutuhkan 250-350 gram buah segar atau jus buah murni setiap hari. Orang dewasa sebaiknya makan 375-600 gram sayuran segar setiap hari. Pilih biji-bijian utuh daripada biji-bijian olahan. Orang dewasa harus makan 170-250 gram biji-bijian per hari, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Makan berbagai sumber protein setiap hari. Orang dewasa umumnya membutuhkan 150-200 gram protein tanpa lemak, seperti makanan lauk, unggas telur, tahu, kacang-kacangan dan biji-bijian. Pilih produk susu rendah lemak atau bebas lemak, termasuk susu, yogurt, keju, atau susu kedelai. Orang dewasa biasanya membutuhkan 3 gelas sehari. Minum cukup air setiap hari. Rekomendasi minum umum untuk iklim sedang adalah pria minum 3 liter air sehari dan wanita 2,2 liter. Jika Anda tinggal di lingkungan yang panas atau memiliki gaya hidup yang sangat aktif, terutama jika Anda rutin berolahraga, sebaiknya tingkatkan asupan air untuk menggantikan air yang hilang melalui keringat. 5. Mengatasi stres dalam hidup. Situasi stres tidak dapat dihindari, tetapi Anda dapat menemukan cara untuk mengurangi stres. Anda dapat menggunakan teknik relaksasi seperti meditasi, visualisasi, tai chi, yoga, dan pernapasan dalam. Latih pernapasan dalam dengan menghirup dan menghembuskan napas melalui diafragma, di bawah tulang rusuk, bukan pernapasan dada yang dangkal. Cobalah untuk mengembangkan pola pernapasan dalam, Miss. B. Tarik napas perlahan, hitung sampai 5, tahan napas selama 5 detik, dan hembuskan perlahan selama 5 detik. Berlatih meditasi dengan duduk dalam posisi yang nyaman dan menjauhi apapun yang dapat mengalihkan perhatian Anda. Gunakan teknik pernapasan dalam dan cobalah untuk fokus pada napas Anda dan biarkan pikiran apapun yang muncul di benak Anda tanpa menilai atau mengganggunya. Gunakan visualisasi untuk menenangkan pikiran dan menciptakan suasana hati yang lebih baik. Gabungkan pernapasan dalam dengan membayangkan gambaran yang menenangkan, seperti tempat atau situasi yang menenangkan. 6. Kembangkan gaya hidup sehat. Selain pola makan yang sehat, Anda juga harus menjalani gaya hidup sehat dan aktif. Seberapa baik Anda merawat tubuh Anda selama masa kanak-kanak dan remaja berdampak besar pada kesehatan Anda di kemudian hari. Lakukan olahraga secara teratur. Para ahli merekomendasikan setidaknya 150 menit latihan aerobik sedang per minggu, atau setidaknya 75 menit latihan aerobik berat per minggu. Cobalah melengkapinya dengan latihan kekuatan, misalnya angkat beban atau resistensi, setidaknya 2 kali seminggu untuk latihan penuh. Hindari merokok dan berhentilah jika Anda seorang perokok. Anda dapat menggunakan produk seperti permen karet nikotin atau patch nikotin untuk membantu Anda berhenti merokok. Akan sangat membantu jika Anda juga menghadiri kelompok pendukung atau meminta bantuan teman keluarga. Lakukan seks aman dengan selalu menggunakan kondom dan menjalin hubungan eksklusif monogami. Metode 2. Menemukan makna hidup. 1. Putuskan apa yang paling penting bagi Anda. Setiap orang memiliki hal-hal penting dalam hidup, tetapi apa yang paling Anda hargai? Jangan memikirkan hal-hal yang bersifat fisik dan dapat diperhitungkan. Alih-alih, fokuslah pada apa yang Anda inginkan dari hidup Anda dan berikan makna dan tujuan. Beberapa elemen yang dihargai orang dalam kehidupan yang bermakna adalah
meyakini, keluarga, persahabatan hubungan dengan orang lain, berkah, yang mulia, kemurahan hati pelayanan kepada orang lain. 2. Temukan karir yang menantang. Pengembangan pribadi dapat memberi Anda makna dan tujuan yang sangat besar dalam hidup. Salah satu cara terbaik dan paling membahagiakan untuk mencapainya adalah dengan mencari pekerjaan yang menantang Anda untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi. Cari tahu kegiatan apa yang membuat Anda bersemangat. Anda dapat mulai mengevaluasi apa yang Anda yakini. Apakah Anda menghargai kasih sayang dan kemurahan hati? Mungkin Anda secara pribadi menikmati pekerjaan yang membantu orang lain. Tinggalkan zona nyaman Anda. Hanya karena Anda sukses di tempat kerja, bukan berarti Anda benar-benar puas atau senang karenanya. Cobalah mencari cara untuk mengejar hasrat Anda melalui kegiatan sukarela, dan jika Anda menikmatinya, lihat apakah Anda dapat membuatnya tetap profesional. Karier yang bahagia mungkin memberi Anda lebih banyak makna dan kepuasan daripada banyak uang. Tentu saja, Anda juga harus aman secara finansial, tetapi menjalani kehidupan yang bermakna lebih penting daripada memperoleh kekayaan yang tidak berarti. 3. Pertimbangkan untuk mengembangkan kehidupan rohani. Bagi kebanyakan orang, spiritualitas berarti agama, tetapi yang lain percaya bahwa spiritualitas tidak membutuhkan agama yang terorganisir. Menurutnya, Anda dapat menjalani kehidupan spiritual tanpa terikat pada agama apapun, meskipun bagi kebanyakan orang agama adalah dasar kehidupan yang membawa kebahagiaan. Mulailah bermeditasi setiap hari, belajar mengendalikan dan bertanggung jawab atas pikiran, perkataan, dan tindakan Anda. Cari cara untuk meningkatkan belas kasih Anda kepada orang lain. Cobalah untuk membantu orang yang membutuhkan, apapun situasinya. Cobalah untuk mempertahankan harapan dan sikap positif bahkan dalam situasi yang sulit atau tragis. Datang dan terhubung dengan alam. Alam menawarkan kenyamanan yang luar biasa dan banyak orang menganggap berada di alam sebagai sumber kebahagiaan spiritual. Cobalah berjalan di hutan dan kagumi pemandangan setiap kali Anda berada di alam. Anda juga bisa lebih dekat dengan alam dengan berkebun atau menanam bunga di rumah atau kebun Anda. 4. Temukan rasa kebersamaan. Menjadi bagian dari komunitas tertentu adalah bagian penting dari kesehatan mental. Itu juga dapat memberi Anda makna dan tujuan hidup. Bahkan introvert seringkali merasa bahagia dan menikmati menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Temukan grup yang tertarik pada hal yang sama dengan Anda. Cobalah menjadi sukarelawan dengan orang-orang yang berpikiran sama. Bergabunglah dengan klub buku. Anda akan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama saat Anda menjalin ikatan melalui literatur. Metode 3. Atasi tantangan hidup. 1. Hadapi kesulitan Anda. Tantangan bisa lebih mudah dihindari daripada menghadapinya. Tetapi menghindari masalah hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah dan, pada gilirannya, membuat Anda merasa lepas kendali. Cara terbaik untuk mengatasi tantangan dan kesulitan hidup adalah dengan mengakuinya dan menghadapinya. Jangan lari dari masalah. Selesaikan masalah saat muncul dan sadari bahwa masalah tersebut membutuhkan perhatian. Pikirkan situasi di mana Anda berhasil memecahkan masalah di masa lalu. Tidak ada keraguan bahwa Anda akan keluar dari situ dengan tujuan hidup yang lebih besar dan lebih percaya diri. Ingat ini saat Anda menghadapi masalah baru dan lebih besar, dan nikmati fakta itu. 2. Terima apa yang Anda miliki, bukan apa yang Anda inginkan. Salah satu cara terbaik untuk puas dengan keadaan hidup, tidak peduli betapa sulitnya itu, adalah berlatih menerima situasi apa adanya. Meskipun Anda mungkin berharap segalanya lebih mudah, lebih banyak uang, pekerjaan yang lebih aman, atau bahkan kesehatan yang lebih baik, mengeluh tentang apa yang tidak Anda miliki tidak akan membuat hidup Anda lebih mudah saat ini. Ingatlah bahwa tanpa masa-masa sulit, Anda tidak akan menghargai masa-masa indah. Menerima hidup apa adanya sekarang adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menghargai semua yang Anda miliki.
Bersyukurlah untuk orang-orang dalam hidup Anda, tidak peduli betapa sulitnya keadaan saat ini. Ketahuilah bahwa setiap orang berada dalam situasi yang kurang lebih sama dalam satu atau lain cara. Tidak ada kehidupan tanpa kesulitan, tetapi tekad dan perhatian membuat hidup menyenangkan dan bermakna. 3. Cobalah untuk melihat masalah sebagai peluang. Tidak mudah untuk belajar dari keterpurukan atau situasi sulit. Namun nyatanya, kesulitan sering mengarah pada cara baru dalam memandang diri sendiri, perspektif baru dalam hidup, dan bahkan tujuan baru. Tidaklah mudah untuk melihat masalah sebagai peluang untuk berkembang, tetapi dengan kesadaran dan banyak latihan, Anda akan segera menemukan bahwa Anda tumbuh dan berkembang dengan tantangan-tantangan ini. Sadari dan ingatlah selalu bahwa hidup ini penuh dengan makna. Hanya karena Anda menderita situasi yang sulit, menganggur atau kehilangan orang yang dicintai, atau bahkan masalah fisik atau medis, penyakit kronis atau kecacatan, tidak berarti hidup Anda tidak berarti. Cobalah untuk menggunakan masalah untuk memotivasi Anda. Misalnya, tertular penyakit tertentu dapat memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit tersebut atau bahkan membantu menemukan obatnya. Ketahuilah bahwa ketika Anda menghadapi masalah dan belajar darinya, Anda tumbuh dan mengembangkan kepercayaan diri sebagai pribadi, bahkan jika masalah tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Metode 4 menjadi orang yang lebih penyayang. 1. Latih diri Anda untuk bersyukur. Setiap orang memiliki banyak hal untuk disyukuri, tetapi di dunia yang sibuk, sangat mudah untuk melupakan rasa syukur. Meningkatkan rasa syukur dalam segala situasi dan situasi kehidupan dapat membantu Anda merasa lebih baik dan menemukan tujuan yang lebih besar dalam hidup Anda. Tulis surat kepada seseorang yang Anda hargai, orang tua, teman, pasangan, DLL, dan beritahu mereka bahwa Anda menghargai mereka. Berterima kasihlah padanya atas semua yang telah dia lakukan untukmu dan katakan padanya betapa kamu sangat menghargai kebersamaan dengannya. Buat jurnal di mana Anda menuliskan semua yang Anda syukuri. Tentu saja Anda dapat menulis tentang hal-hal besar yang terjadi dalam hidup, tetapi buatlah jurnal setiap hari dan tuliskan hal-hal kecil juga. Mungkin kopi panas yang disajikan dengan sempurna di kedai kopi favorit Anda hanyalah tendangan yang Anda butuhkan untuk menyemangati Anda di hari hujan yang kelabu. Hal-hal kecil biasanya berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Luangkan waktu untuk menyerap tempat-tempat menyenangkan dan hal-hal yang Anda temui. Beristirahatlah dan saksikan matahari terbenam atau bersantai di taman untuk menikmati warna dedaunan di sekitar Anda. Bagikan kabar baik dan acara bahagia dengan orang-orang dalam hidup Anda. Penelitian menunjukkan bahwa berbagi kabar baik dengan orang yang Anda sayangi dapat meningkatkan kegembiraan dan memungkinkan mereka berbagi momen bahagia dengan Anda. 2. Kenali dan gunakan umpan balik yang konstruktif. Sulit untuk mendengar pendapat orang lain tentang kinerja Anda, tetapi ketika Anda belajar mengenali dan menggunakan umpan balik konstruktif yang Anda terima, Anda dapat mengembangkan keterampilan Anda dan bekerja menuju kehidupan yang lebih bahagia. Ingatlah bahwa kritik bisa konstruktif atau tidak. Misalnya, jika setelah presentasi Anda seseorang mengatakan bahwa Anda melakukan banyak kesalahan dan presentasi Anda sangat membosankan, kritiknya tidak membangun. Pernyataan ini buruk dan tidak memberi Anda kesempatan untuk meningkatkan presentasi Anda berikutnya. Namun, jika seorang kolega mengatakan mereka sangat menikmati presentasi Anda, tetapi terkadang Anda merasa sulit untuk mengikutinya karena Anda berbicara terlalu cepat, itu adalah umpan balik yang membangun. Anda akan menerima pengembalian dana dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan layanan di masa mendatang. Jika Anda mendapat saran yang mengganggu, cobalah menyendiri sejenak sebelum menanggapi atau mengatakan apapun. Anda dapat berjalan-jalan, menelepon teman, atau melakukan hal lain untuk mengalihkan perhatian Anda.
Tunggu hingga emosi Anda cukup tenang untuk memikirkan bagaimana umpan balik dapat membantu Anda menjadi lebih baik. 3. Maafkan diri sendiri dan orang lain. Pengampunan adalah salah satu hal tersulit untuk diberikan kepada seseorang yang telah menyakiti Anda. Lebih sulit lagi untuk memaafkan diri sendiri setelah Anda melakukan sesuatu yang menyakitkan. Namun, menyimpan kemarahan, kebencian, atau bahkan rasa bersalah bisa sangat merusak diri sendiri, kesehatan mental, kesejahteraan, dan hubungan. Kita semua membuat kesalahan dan biasanya belajar darinya. Itu membuat seseorang menjadi orang yang lebih kuat dan peduli. Memaafkan orang lain bukan berarti melupakan kesalahan orang tersebut. Ini juga tidak berarti Anda harus menjadikan diri Anda keset untuk diinjak orang lain. Memaafkan berarti mengakui bahwa setiap orang, termasuk diri Anda sendiri, melakukan kesalahan, berharap untuk belajar dari kesalahan, dan melepaskan kemarahan dan dendam. Memaafkan kesalahan orang lain memang mudah, tapi memaafkan kesalahan sendiri itu sulit. Jangan menetapkan standar yang Anda tetapkan untuk diri sendiri tetapi tidak akan Anda teruskan kepada orang lain. Terimalah diri Anda sebagai orang yang berusaha melakukan yang terbaik dan cobalah belajar dari kesalahan itu. 4. Kembangkan welas asih. Kehidupan yang penuh kasih akan membantu Anda menjadi teman yang lebih baik, orang yang lebih perhatian, dan orang yang lebih bahagia secara keseluruhan. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa belas kasih dan kasih sayang yang tulus kepada orang lain juga dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dan mengapa orang lain hidup dan berpikir. Lihat diri Anda dalam diri orang lain dan cobalah untuk melihat orang lain dalam diri Anda. Pengalaman Anda sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang lain, dan semua orang menginginkan kebahagiaan, kesehatan, dan cinta. Bawa kehangatan, humor, dan kebaikan yang tulus kepada semua orang di sekitar Anda. Cobalah untuk tersenyum pada orang lain. Senyuman Anda bisa menjadi motivasi yang dibutuhkan seseorang untuk melewati masa-masa sulit. Setiap orang memiliki rintangan untuk diatasi. Setiap hari kita belajar sesuatu tentang kehidupan. Jadi jujurlah ketika seseorang melakukan kesalahan sesekali. Biasakan berterima kasih kepada orang lain dengan tulus. Ini lebih dari sekadar bersyukur ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik untuk Anda. Belajar menghargai kesabaran, cinta, dan komitmen setiap orang dalam hidup Anda, termasuk mereka yang bekerja dengan Anda atau untuk Anda.